Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Buat semua kawan-kawan di www.kuliahwisatahati.com, yang harus juga dilakukan oleh kita semua ini ngasah lisan, ngasah mulut, ngasah tempat keluarnya omongan, ucapan, kalimat. Coba ikutin. Yang harus kita lakukan juga ngasah mulut, ngasah lisan, ngasah tempat keluarnya omongan, kalimat, ucapan. Coba. Yang harus kita lakukan diantaranya adalah mengasah mulut, mengasah lisan. Tempat keluarnya apa? Omongan, ucapan, perkataan, kalimat. Kenapa harus diasah? Supaya tajam. Jadi mulut tuh tajam. Ngucap apa aja tuh dengan izin Allah jadi. Nggak pakai lama. Jatuhin kalimat apa aja jadi, izin Allah. Emang ada yang tumpul? Ada, kayak pisau. Ya coba ikutin. Emang ada yang tumpul? Ada, kayak pisau. Pakai motong gak kepotong-potong tuh yang mau dipotong. Kenapa? Karena tumpul. Dan bahkan bisa membahayakan. Kenapa? Bekarat. Bahaya. Lebih hebat lagi, ya, jika kemudian yang diasah juga perangkat pendukungnya. Apa? Hati. Itu diasah. Jadi hati itu peka gitu. Kolbu. Bedanya hati sama kolbu apa? Bedanya hati, kolbu, perasaan, akal apa? Hati depannya H, kolbu depannya Q. Udah mikir. Jadi kalau bisa yang diasah itu bukan cuman mulut, nanti bahaya juga. Mulut doang yang diasah. Tapi sumber dari si mulut itu sendiri nggak diasah, apa itu? Hati. Nah, ini masuk ke materi the beginning, permulaan di 4 pilar kuliah dasar tauhid. Karena memang ini penting gitu. Apalagi kalau ngasahnya sejak dari umur-umur kecil, umur remaja, umur anak muda. Waduh, itu tajamnya kayak apa pas usia papa. Pas usianya anak-anak ini seusia orang tua, luar biasa. Ya ikutin lagi. Tambah lagi. Mata diasah. Penglihatan diasah. Kuping, telinga diasah. Pendengaran diasah. Kaki, tangan diasah. Pikiran, akal, otak diasah. Satu badan penuh diasah. Ruh diasah. Bila semua ini keasah, maka akan keluarlah energi hebat dari diri kita semua. Kebayangkan jika kemudian satu individu aja udah hebat, bagaimana lagi negeri kita bakal jayanya. Bagaimana lagi kemudian Islam juga bakal jayanya. Jika satu orang saja sudah hebat, sudah manfaat, apalagi kemudian banyak orang kemudian hebat dan manfaat. Misalkan satu rumah isinya 7 orang. Anak 5, ayah ibu 2. Satu orang saja hebat. Ini udah sekeluarga terang. Itu. Satu keluarga ini wangi, terang. Apalagi kalau 7-7-nya terang juga. Wah, luar biasa.
Nah, satu RT terdiri dari sekian keluarga. Nah, satu RT ada keluarga yang terang, kebawa tuh RT itu. Nah, bagaimana kalau kemudian semua keluarga di satu RT itu terang? Wih, kayak apa tuh? Nah, satu RW terdiri dari berbagai RT. Nah, satu RT aja terang, apalagi kemudian satu RW. Nah, terus di capture lagi nih, dibawa ke atas lagi. Seluruh kelurahan di seluruh Indonesia. Hebat semua, keasah terus dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dari mulai pikirannya, otaknya, akalnya, matanya, telinganya, lisannya, mulutnya, hatinya, perasaannya, kaki dan tangannya. Setiap desa gitu, hebat semua. Kebayang gak satu negeri kayak apa gitu? Islam juga kayak apa? Bagaimana kemudian cara mengasahnya? Ya coba ikutin. Bagaimana kemudian cara mengasahnya? Banyak-banyak mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itulah takwa. Jadi ngasahnya dengan ketakwaan dan mengasahnya dengan amal soleh. Jadi makin mulut dipakai bersolawat itu makin keasah, kira-kira begitu. Makin mulut dipakai beristighfar, bertasbih, ya, sit ya. Salawat, istighfar, tasbih, maka mulut makin terasa. Tapi coba kalau mulut dipakai bohong, mulut dipakai berdusta, maka mulut jadi doer, jadi rusak gitu. Ibarat kata mesin, ya, geriginya itu pada tumpul. Kenapa? Karena energinya jelek. Hati begitu juga, hatinya busuk, ya udah, nggak keasah itu, tidak memancar energinya. Mata gitu juga bang, mata mesti diasah. Mulut baca Quran aja, mulut baca Quran gitu, takumi kawirda ya, bangkun mahafis, baca Quran aja, itu keasah, makanya tajam. Mulut dipakai nasihatin orang, tajam. Mulut dipakai kemudian ya memberi informasi yang bagus, yang baik, tajam. Makin dia asah makin tajam. Hati juga begitu. Mata sering kita lihat Quran, sering kita lihat buku-buku, sering kita lihat kemudian tulisan-tulisan yang baik. Lihat hadis lah, ngelihat buku-buku tulisan orang yang positif, yang ilmu sifatnya kemudian membangun, memberi motivasi, inspirasi dan harapan. Mata dipakai menikmati alam yang baik, kan menikmati alam juga baik kan, maka mata makin terasa. Tapi kalau mata sering dipakai untuk melihat yang gak benar, melihat yang Allah gak ridho, mulut juga gitu, sering menggunjing, menggibah, sering ngomongin aib orang, sering ngomongin kebusukan orang, matanya hancur, mulutnya hancur bukan hancur secara fisik, tapi hancur secara hakikat, hancur secara esensi. Punya mata kata Allah, kamu seperti gak punya mata. Punya mulut kata Allah, kamu seperti gak punya mulut. Malah rugi orang punya mata, rugi orang punya mulut. Kenapa? Karena nanti dihisab, nanti bakal disidang. Lah ketika disidang isinya keburukan demi keburukan parah kan. Telinga itu juga, telinga harus diasah. Gimana cara ngasahnya? Sering dengar kebaikan, sering dengar fatwa-fatwa ulama, sering dengar kemudian nasihat-nasihat kiai, ustadz ustazah, sering kemudian dengar nasihat papa mama, orang-orang tua, para anak, sering dengar kemudian petua-petua kebaikan, sering mendengar bacaan Quran, sering mendengar bacaan azan, ya, suara azan, sering mendengar kemudian apa yang baik-baiklah gitu loh, ya. Tapi coba kalau kuping sering dengerin aib orang, dengerin kemudian keburukan orang, orang ngomong didengerin gitu, akhirnya kuping ikut rusak gitu loh, dan nggak keasah. Repot ini kalau nggak keasah. Kaki tangan bisa nggak diasah? Bisa nggak kaki tangan diasah? Gimana caranya? Diajak berbuat kebaikan dan meninggalkan
keburukan. Kaki dan tangan diajak bertakwa juga. Gimana cara diajak bertakwa? Ya kaki tangan nulislah yang baik-baik, nyapulah, ngepel lah, kerja ini kerja itu. Kaki juga dibawa jalan ke masjid, ya berjamaah, diajak jalan nih kita tempat sholat, diajak jalan kemudian ke tempat-tempat orang miskin, tempat-tempat orang susah, lalu tangan ikut mengulurkan bantuan. Itu namanya ngasah. Dan terbukti kan, misalkan ketika Kawirda nih ngasah tangan dipakai buat nulis tok 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 tok. Tangannya kan jadi berenergi. Contoh tangan berenergi gimana? Begitu Kawirda misalkan buka berat gitu Amerika, tembus Amerika. Padahal cuma gerakan tangan doang kan, tangan buka internet. Pengen ke sini, pengen ke situ, karena dikendalikan sama otak yang bersih, mulut ngucap juga bersih, energinya gede. Jadi sekali ngomong, wut gitu, sampai kepada energi yang kita tuju. Nanti penjabarannya di materi yang kemudian. Tapi kira-kira ini sebagai the beginning, karena sepenuh-penuhnya nih kita akan menggunakan kekuatan panca indera. Kita akan menggunakan kekuatan tubuh kita, badan kita, ruh kita, akal, pikiran, otak, hati, perasaan kita. Karena itu ini memang harus diasah. Nah salah satu ngasahnya juga, Masya Allah kalian masih muda udah puasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Puasa Senin Kemis, Allahu Akbar. Itu cara ngasah yang the best juga itu. Wih keren itu, keren. Dari umur Hafiz segini nih, kelas 1 SMP udah rajin puasa. Nah kebayang apa-apa tuh. Pokoknya duit lagi di kantong orang juga keluar aja nempel ke Hafiz. Bener itu. Mobil lagi di tangan orang nempel ke Hafiz. Motor lagi di tangan orang nempel ke Hafiz. Bener. Hah? Kejepit. Ya supaya gak kejepit gimana asal nempel sama Hafiz. Geser ke orang lain lagi gitu. Bagi orang lain lagi gitu. Seru loh. Tapi banyak orang tangannya rusak. Apa? Sering ngambil barang orang. Ketika dia ngangkat tangannya kepada Allah SWT, tangannya rusak. Ibarat kata pemancar, mancarin energi kemana tangan itu. Kan gini ya, Allah itu kan suci kan, maha suci kan. Tangan kita ini sering ngambil barang orang, sering nabokin orang, sering nampalin orang, sering kemudian nunjuk-nunjuk orang yang gak bener, ngata-ngatain orang, ngambil nunjuk-nunjuk gitu loh. Sering marah-marah, kaki juga begitu. Sering nendang gak keruan. Udah marah-marah, wah barang dihancur-hancurin. Aduh kalau kayak gitu rusak. Bukan rusak fisiknya, tapi rusak energinya. Ketika ngangkat tangan, kalau tangan yang keasah, boy dikabul. Karena tangannya aja udah jadi energi. Baru begini nih, baru ngangkat tangan nih, Allahumma sholli. Baru begitu doang tuh, wus itu udah sampai ke arsy Allah. Tapi kalau tangan gak pernah buka Quran, tangan gak pernah nulis yang baik-baik, malah kemudian tangan suka nyakitin orang. Ya kan banyak ke tangan nyakitin orang. Banyak jempolnya, aduh, nyerang orang terus. Aduh, kalau kayak gitu gimana? Nanti di pertemuan berikut juga ada cara untuk memperbaiki. Ya, di antara dengan jalan bertobat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad.